Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai transaksi murabahah pada bank. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis pencatatan transaksi pembiayaan murabahah pada bank syariah, kemudian mencatat transaksi pembiayaan murabahah pada bank syariah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian transaksi pembiayaan murabahah, menyebutkan landasan syariah pembiayaan murabahah, menganalisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang murabahah, mengilustrasikan transaksi pembiayaan murabahah, dan menyelesaikan pencatatan transaksi pembiayaan murabahah. Sebelum kita mulai materi ini, ada sebuah kata-kata dari Buya Hamka yang sangat bagus sekali, yaitu kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Baik, kita lanjut ke materi. Materi pada kali ini yaitu mengenai pembiayaan murabahah. Kita akan mempelajari subtopik yang pertama mengenai pengantar murabahah, yang kedua mengenai landasan syariahnya, yang ketiga mengenai perlakuan akuntansi murabahah, yang keempat kita akan bahas mengenai ilustrasi soal dari transaksi murabahah. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah pengantar murabahah. Untuk pengertian murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Jadi pada intinya adalah murabahah adalah suatu transaksi jual beli di mana harga pokok dan ditambah keuntungan. Dan itu diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk alur transaksi murabahah, di sini ada dua pihak, yaitu ada bank syariah sebagai penjual dan ada nasabah sebagai pembeli. Kemudian nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Kemudian kedua belah pihak bernegosiasi. Setelah sepakat, maka kedua belah pihak melakukan akad untuk transaksi murabahah. Setelah itu, bank syariah akan membeli barang kepada pemasok sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Contohnya bisa kendaraan, barang modal, rumah, dan lain sebagainya. Dari pihak pemasok mengirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah. Ini ada di poin kelima, ya. Kemudian barang diberikan kepada nasabah dan nasabah membayar angsuran kepada bank syariah secara cicilan. Kemudian yang kedua adalah mengenai landasan syariah. Landasan syariah itu bersumberkan dari Al-Quran dan juga hadis. Ya, untuk dari Al-Quran itu ada di ayat 275 surat Al-Baqarah, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Kemudian ada Quran surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang keempat, An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian untuk transaksi murabahah berdasarkan hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jiwahud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian kita bisa melihat fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring
Romawi 4/2000 tentang murabahah. Bisa melihat ya mengenai fatwa DSN mengenai hukum dari transaksi murabahah. Ya. Di sini lebih lengkap ya terkait dengan ketentuan umum murabahah pada bank syariah, kemudian ada ketentuan murabahah pada nasabah, kemudian ada jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, kemudian bagaimanakah penundaan pembayaran dalam murabahah ya. Kalau mau, lu jangan semuanya satu materi satu video. Kemudian setelah itu kita masuk subtopik perlakuan akuntansi murabahah. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 5 Januari 2020, PT Maju Jaya melakukan negosiasi dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk membelikan kendaraan berupa mobil dengan rencana sebagai berikut. Nah, ada harga barang sebesar 100 juta rupiah, kemudian ada uang mukanya 10 juta, yaitu 10% dari harga barang, kemudian ada pembiayaan oleh bank 90 juta karena tadi ya harga barang 100 juta, kemudian ada uang muka 10 juta, berarti pembiayaan yang akan diberikan oleh bank adalah 90 juta. Kemudian di sini ada marginnya. Marginnya itu 18 juta. Kemudian kita jadi bisa mengetahui untuk harga jualnya adalah 118 juta. Dari mana? Itu adalah harga pokok ditambah dengan margin, di mana harga pokoknya tadi adalah 90 juta, kemudian marginnya adalah 18 juta, jadi totalnya 118 juta. Di sini ada harga barang 100 juta, kemudian ada uang muka 10 juta, yaitu 10% dari harga barang, sehingga pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah 90 juta. Nah, kemudian di sini bank menetapkan margin atau keuntungan sebesar 18 juta. Harga jualnya menjadi 118 juta, yaitu adalah harga pokok ditambah margin. Untuk harga pokoknya di sini adalah 100 juta ditambah marginnya 18 juta. Nah, dengan jangka waktu 24 bulan atau kita setahunkan menjadi 2 tahun ya. Kemudian ada biaya administrasi di sini adalah 1% dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Nah, lalu kita harus mengetahui bagaimanakah perhitungan angsuran per bulannya. Nah, angsuran per bulan bersifat tetap sepanjang masa angsuran dengan rumus berikut ini. Angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurang uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Kalau kita berdasarkan contoh sebelumnya, ya, teknis perhitungan ini ya, kita lihat di sini ada harga barangnya 100 juta, kemudian ada uang mukanya 10 juta, kemudian di sini ada margin 18 juta sehingga harga jualnya menjadi 118 juta. Maka dapat kita hitung total piutangnya adalah angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurang uang muka dibagi jumlah lunasan. Total piutangnya atau harga barangnya adalah 118 juta, kemudian dikurangi dengan uang muka yang tadi dibayarkan oleh nasabah sebesar 10 juta, kemudian dibagi dengan jumlah bulannya yaitu 24 bulan. Maka akan menghasilkan 4.500.000 per bulan ya selama 24 bulan. Oke. Selanjutnya, untuk perhitungan pendapatan margin yang diakui saat pembayaran angsuran bagaimana? Nah, kita lihat di sini untuk persentase keuntungan itu sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikalikan 100%. Ya, dengan bagaimana menghitung persentasenya? Berarti kita tinggal masukkan di sini ya. Ada di sini persentase keuntungan tadi sudah kita ketahui margin yang ditetapkan oleh Bank Syariah adalah 18 juta.
Nah, kemudian dibagi dengan tadi total piutang bersih. Total piutang bersih itu didapat dari harga barang 118 juta dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan. Jadi 118 juta dikurangi 10 juta, yaitu 108 juta, baru dikalikan dengan 100%. Itu akan menghasilkan angka persentase sebesar 16,67%. Margin per bulannya sama dengan persentase keuntungan dikalikan angsuran per bulan, sama dengan 16,67% dikalikan 4.500.000, maka menghasilkan Rp750.000. Nah, kemudian untuk pokoknya kita dapat mengetahui dengan angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Angsuran per bulan tadi sudah kita ketahui ya, Rp4.500.000 sudah kita hitung tadi sebelumnya. Nah, kemudian dikurangi dengan margin per bulan, yaitu Rp750.000. Jadi sebesar Rp3.750.000 untuk pokoknya per bulan. Jadi di sini nanti cicilan atau angsuran yang dibayarkan adalah cicilan pokok dan juga cicilan margin atau cicilan keuntungan sebesar Rp3.750.000 ditambah dengan Rp750.000. Jadi cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulan adalah Rp4.500.000. Baik, kita selanjutnya mengenai jadwal pembayaran murabahah PT Maju Jaya, berarti dilakukan selama 24 bulan ya, sesuai dengan keterangan soal di awal. Nah, di sini ada tanggal jatuh temponya, dan ini biasanya berdasarkan kesepakatan dimulai tanggal berapa. Kalau di soal ini dimulai di tanggal 10 Februari 2020 ya, jadi dibayarkan per bulan selama 24 bulan ya. Jadi 10 Februari 2020 ke Maret 2020, terus kemudian selanjutnya dari sampai November 2020 dan seterusnya sampai jangka waktunya 24 bulan. Nah, kemudian ketika di angsur ya, di sini adalah 4.500.000 itu adalah angsuran secara keseluruhan berupa gabungan dari angsuran pokok dan juga angsuran margin ya selama 24 bulan tadi berdasarkan di soal yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian sehingga kalau di total nanti angsurannya adalah 108 juta rupiah. Kenapa 108 juta? Tadi kita lihat harga barangnya adalah 100 juta, kemudian ada margin atau keuntungan 18 juta. Nah, ini kan harga 118 juta. Tapi karena nasabah sudah menyerahkan uang muka di awal tadi sebesar 10 juta, maka 118 juta akhirnya dikurangi dengan 10 juta menjadi 108 juta. Yang terdiri dari 90 juta ini adalah angsuran pokoknya dan yang 18 juta ini adalah angsuran marginnya atau angsuran keuntungannya. Baik. Mengenai pengakuan uang muka ya. Uang muka ini nanti biasanya ada 3 cara. Yang pertama adalah mendebit langsung uang muka yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Ya, kemudian jika kita menggunakan jurnal melalui cara yang pertama, ya, yaitu mendebit langsung uang muka yang telah disepakati, maka jurnalnya adalah pada tanggal 5 Januari 2020 ya, ketika uang muka diberikan nasabah kepada Bank Syariah, maka Bank Syariah akan mencatat jurnalnya seperti ini ya. Nah, di tanggal 5 maka rekening nasabah PT Maju Jaya ya di sini akan didebit atau akan dikurangkan untuk berpindah ke rekening Bank Syariah sebesar 10 juta. Kemudian di sini ada uang muka ya dikredit sebesar 10 juta. Ya, di sini uang muka diperlakukan ya atau disajikan dalam neraca pada bagian kewajiban. Nah, di sini ada pembelian barang pesanan, bagaimanakah jurnalnya? Ya, yang pertama misalkan pada tanggal 7 Januari 2020 untuk transaksi murabahah dengan PT Maju Jaya, Bank Amanah Syariah melakukan pembelian barang pesanan PT Maju Jaya kepada pemasok PT Unggul Abadi senilai 100 juta secara tunai. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, di tanggal 7 Januari ya tadi,
Kemudian di sini ada persediaan aset murabahah berarti bertambah karena di sini Bank Syariah membeli kepada pemasok sehingga persediaan aset murabahah bertambah ada di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian di sisi kredit ada kas ya kalau pembayaran secara tunai, kemudian kalau atau rekening nasabah kalau misalnya pemasoknya memang memiliki rekening nasabah Bank Syariah, dalam hal ini adalah Bank Amanah Syariah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian alternatif yang kedua adalah misalkan pada tanggal 7 Januari 2020 transaksi murabahah dengan PT Madijaya ya Bank Amanah Syariah melakukan pembelian barang pesanan PT Madijaya kepada PT pemasok PT Unggul Abadi senilai 100 juta rupiah secara kredit ya. Tadi kalau yang alternatif satu tadi secara tunai, maka kalau yang alternatif dua ini adalah secara kredit, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini di tanggal 1 Januari, maka kita akan melihat jurnalnya adalah persediaan aset murabahah akan bertambah di sisi debit. Dalam hal ini adalah Bank Syariah membeli aset ya murabahah berupa kendaraan ke PT Unggul Abadi ya senilai 100 juta tapi secara kredit, maka persediaan bertambah di sebelah debit dan utang pemasok ya di sini akan bertambah juga di sebelah kredit ya. Kenapa utang? Karena pembelian Bank Syariah karena Bank Syariah membeli mobil ya kepada PT Unggul Abadi secara kredit, maka di sini adalah yang dikredit adalah utang pada pemasok sebesar 100 juta rupiah. Kemudian saat akad murabahah tidak jadi disepakati, bagaimanakah jurnalnya? Nah, di sini ada contoh soal ya. Misalnya, pada tanggal 10 Januari 2020, nasabah pembeli membatalkan pengajuan pembiayaan murabahah kepada Bank Syariah Amanah dan meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada Bank Syariah. Atas pembatalan tersebut, Bank Syariah memotong uang muka 1 juta untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian dalam rangka pengadaan barang untuk pembiayaan murabahah ya. Jadi di sini nasabah pembelinya ini membatalkan transaksi murabahah, namun dia sudah menyetorkan uang sebesar 10 juta. Nah, pembeli ini dia meminta kembali uang mukanya ya, kemudian oleh Bank Syariah dipotong sebesar 1 juta dari uang muka sebesar 10 juta. Untuk apa? Untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dan kerugian-kerugian yang timbul dalam rangka pengadaan barang untuk pembiayaan murabahah ya. Di sini kita bisa lihat nanti jurnal untuk pengembalian uang muka tersebut adalah, nah di sini tadi kalau kita lihat di transaksi awal, kalau uang muka itu berada kita akui sebagai utang ya, karena di sini uang mukanya dikembalikan, kalau tadi uang mukanya di sebelah kredit, dia akan berpindah posisi ke sebelah debit ya, karena dikembalikan uang mukanya. Nah, di sini kita lihat uang muka di debit atau berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tadi bank memotong 1 juta rupiah untuk mengganti kerugian-kerugian yang timbul atau biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan barang ya dalam rangka transaksi murabahah. Jadi di sini nanti diakui oleh bank ya sebagai pendapatan operasional sebesar 1 juta. Kemudian pengurangan kas ya kalau langsung secara tunai atau dia mendebit dari rekening nasabah dengan posisi di kredit sebesar 9 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya adalah transaksi ketika saat akad murabahah jadi disepakati. Yang pertama adalah pencatatan penjualan untuk transaksi murabahah di awal. Ya, di sini untuk soal yang sudah disampaikan tadi tanggal 10 Januari ya, bahwa ada piutang murabahah sebesar 118 juta diakui di debit ya. Kemudian di sini ada persediaan aset murabahah berada di sebelah kredit. Ini menandakan bahwa persediaan aset murabahah yang sudah dipegang Bank Syariah itu berkurang karena
sudah diserahkan asetnya kepada pihak nasabah, sehingga ditaruh atau diletakkan di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk margin murabahah yang ditangguhkan atau keuntungan murabahah yang belum dibayarkan sebesar 18 juta, ini diletakkan di sebelah kredit. Untuk margin murabahah yang ditangguhkan, ini nanti disajikan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Cara penyajiannya sama dengan akumulasi depresiasi aset tetap. Margin murabahah yang ditangguhkan akan berkurang apabila telah dibayar atau jatuh tempo. Yang kedua adalah pencatatan urbun atau uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah. Nah, di sini uang muka sebesar 10 juta yang sudah dibayarkan kepada nasabah kepada Bank Syariah akan diakui sebagai bagian dari pelunasan murabahah. Nanti uang mukanya ini akan dicatat di sebelah debit ya, 10 juta sebagai pengurang. Kemudian piutang murabahah juga akan berkurang sebesar 10 juta dan total tadi 118 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya, ketika timbul biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah, ya. Di sini ada contoh soal misalnya dalam transaksi murabahah antara PT Maju Jaya dengan Bank Syariah Amanah. PT Maju Jaya sebagai nasabah dikenakan biaya-biaya sebagai berikut. Ada biaya administrasi sebesar Rp900.000, biaya materai sebesar Rp30.000, biaya notaris sebesar Rp225.000. Nah, ini merupakan biaya yang ditetapkan oleh Bank Syariah, yaitu sebesar 0,25% dari pembiayaan oleh bank. Kemudian ada biaya asuransi sebesar Rp378.000. Ini juga sudah ditetapkan oleh bank sebesar 0,21% dikalikan 2 tahun dikalikan pembiayaan oleh bank. Dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, di sini di tanggal 10 Januari 2020 ya untuk akad transaksi murabahahnya sesuai dengan yang ada di soal. Rekening nasabah PT Maju Jaya berada di posisi debit sebesar Rp1.533.000 ya. Kemudian untuk akun berupa pendapatan administrasi, kemudian persediaan materai, rekening notaris dan rekening perusahaan asuransi ini berada di posisi kredit ya. Jadi nanti sebesar 900.000 ini diakui sebagai pendapatan administrasi oleh Bank Syariah, kemudian ada persediaan materai ya sebesar 30.000 di sebelah kredit, kemudian nanti ada uang sebesar Rp225.000, ini nanti untuk notaris ya sebagai biaya notaris, kemudian nanti ada Rp378.000, ini masuk ke rekening perusahaan asuransi sebagai biaya asuransi. Baik anak-anak, demikianlah materi yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan ke part 2 mengenai pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah. Anak-anak tetap sehat ya dan jaga makanan serta kondisi tubuh dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, terutama di kondisi seperti sekarang ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.